Wah, 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 bakal jadi duel panas di final Piala AFF Futsal 2026. Di saat banyak yang menjagokan timnas futsal Thailand sebagai raja tak tergoyahkan di Piala AFF Futsal 2026, justru skuad Garuda datang dengan mental baja yang seolah siap menghancurkan semua prediksi. Bukan cuma itu, kejutan makin menjadi-jadi saat sosok Presiden sepak bola Thailand, Madam Pang, sampai turun langsung memberi dukungan kepada timnas yang menandakan sinyal bahwa laga ini bukan laga biasa. Bukan hanya kabar tentang final Piala AFF Futsal 2026, kali ini kita akan mengulas kabar pemain timnas Indonesia yang sedang bermain di Eropa. Kira-kira, seperti apakah kabar lengkapnya? Yuk saksikan videonya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tak gentar raih juara meskipun Thailand favorit juara Piala AFF Futsal 2026. Semangat tak gentar benar-benar menjadi napas utama yang mengalir dalam setiap perjuangan skuad Garuda di ajang Piala AFF Futsal 2026. Di tengah sorotan tajam dan prediksi yang lebih banyak mengunggulkan timnas futsal Thailand sebagai calon juara, justru timnas futsal Indonesia menunjukkan mental baja yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka datang bukan sekadar sebagai pelengkap final, tetapi sebagai tim yang siap menantang takdir dan membuktikan bahwa kerja keras serta keyakinan mampu mengalahkan segala prediksi. Perjalanan Indonesia menuju final pun bukan cerita yang mudah. Dalam laga semifinal yang menegangkan, skuad Garuda berhasil menaklukkan timnas futsal Vietnam dengan skor tipis 3-2. Kemenangan itu terasa begitu dramatis karena Indonesia sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi gemilang Andarias Karet. Namun Vietnam tidak tinggal diam dan terus memberikan tekanan hingga memperkecil ketertinggalan. Disitulah mental juara Indonesia diuji, dan lewat gol penentu dari Muhammad Sanjaya, Garuda memastikan langkah ke final dengan penuh perjuangan yang menguras emosi. Jika melihat jalannya pertandingan tersebut, jelas bahwa Indonesia bukan hanya mengandalkan teknik, tetapi juga semangat juang yang luar biasa. Ketika Vietnam mencoba bangkit dan bahkan kembali mencetak gol melalui skema bola mati, para pemain Indonesia tetap tenang dan tidak kehilangan fokus. Mereka terus berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Inilah bukti nyata bahwa semangat tak gentar benar-benar hidup dalam diri setiap pemain. Sebuah mentalitas yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tekanan di partai puncak. Di sisi lain, pelatih Hector Souto secara terbuka mengakui bahwa Thailand adalah tim yang paling difavoritkan untuk meraih gelar juara. Pernyataan ini bukan tanpa alasan, mengingat Thailand memiliki banyak pemain berpengalaman yang pernah tampil di ajang dunia. Bahkan salah satu pemain andalan mereka, Muhammad Osaman Musa, dikenal sebagai pivot berbahaya yang telah berkarier di Liga Spanyol. Namun pengakuan tersebut bukan berarti Indonesia menyerah sebelum bertanding. Justru dari pengakuan itulah terlihat kedewasaan dan kepercayaan diri yang dimiliki oleh skuad Garuda. Mereka sadar siapa lawan yang akan dihadapi, tetapi tidak gentar sedikit pun. Indonesia tetap berpegang pada kekuatan permainan sendiri, dengan kerjasama tim yang solid, kecepatan, serta determinasi tinggi yang sudah mereka tunjukkan sejak awal turnamen. Semangat inilah yang menjadi modal utama untuk menghadapi tekanan besar di final nanti. Secara historis, Indonesia memang bukan tim yang paling sering mengangkat trofi di ajang ini jika dibandingkan dengan Thailand. Namun perjalanan panjang Garuda yang sudah 7 kali menembus final menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan besar di Asia Tenggara. 2 gelar juara yang pernah diraih menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Apalagi dengan pencapaian final keempat secara beruntun, ini menjadi sinyal kuat bahwa konsistensi Indonesia semakin matang dari tahun ke tahun. Kini pertanyaan besarnya adalah, apakah semangat tak gentar ini cukup untuk menumbangkan dominasi Thailand? Jawabannya tentu ada di lapangan. Namun satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan datang sebagai tim yang takut kalah. Mereka datang dengan keyakinan, dengan semangat juang, dan dengan tekad untuk menorehkan sejarah baru. Pertandingan final nanti bukan hanya soal siapa yang lebih diunggulkan, tetapi siapa yang memiliki mental paling kuat untuk bertahan hingga akhir. Sebagai penutup, perjalanan skuad Garuda di Piala AFF Futsal 2026 ini telah memberikan banyak pelajaran tentang arti perjuangan dan keberanian. Dari laga penuh tekanan hingga menghadapi status underdog, Indonesia tetap berdiri tegak tanpa rasa gentar. Nah, menurut kalian, apakah semangat luar biasa ini cukup untuk membawa Indonesia menjadi juara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena suara kalian bisa menjadi bagian dari dukungan untuk perjuangan Garuda di final.
Madam Pang turun gunung untuk dukung timnas futsal di Piala AFF 2026. Atmosfer final Piala AFF Futsal 2026 semakin memanas dengan kabar mengejutkan yang datang dari kubu tuan rumah. Sosok penting di balik sepak bola Thailand, Nualpan Lamsam atau yang lebih dikenal sebagai Madam Pang, tiba-tiba turun gunung untuk memberikan dukungan langsung kepada timnas futsal negaranya. Kehadirannya bukan sekedar simbolis, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa Thailand benar-benar serius mengamankan gelar juara di depan publik sendiri. Dukungan ini sontak menjadi perhatian besar karena tidak setiap saat seorang ketua federasi turun langsung memberikan motivasi di momen sepenting ini. Langkah Madam Pang ini tentu bukan tanpa alasan. Timnas futsal Thailand berhasil melangkah ke final setelah melewati pertandingan sengit melawan timnas futsal Australia dengan skor tipis 4-3. Kemenangan dramatis itu menunjukkan bahwa Thailand memang masih menjadi kekuatan besar di kawasan Asia Tenggara. Dengan pengalaman panjang dan mental juara yang sudah teruji, Thailand kini hanya tinggal selangkah lagi untuk kembali mengangkat trofi yang selama ini sangat identik dengan mereka. Tak bisa dimungkiri, dominasi Thailand di ajang ini memang luar biasa. Dari total penyelenggaraan turnamen, mereka telah mengoleksi 16 gelar juara, sebuah catatan yang membuat tim lain terlihat tertinggal cukup jauh. Bermain di kandang sendiri pun menjadi keuntungan tambahan yang sangat besar. Dukungan supporter, atmosfer stadion, hingga motivasi dari tokoh penting seperti Madam Pang bisa menjadi energi ekstra yang sulit ditandingi. Bahkan pernyataan beliau yang menegaskan bahwa gelar harus tetap di rumah jelas menjadi pemantik semangat luar biasa bagi para pemain Thailand. Namun, di balik euforia tersebut, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Lawan yang akan dihadapi di final bukanlah tim biasa. Timnas Futsal Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi dan semangat juang yang tak kalah membara. Skuad Garuda justru memiliki modal penting dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana mereka mampu menunjukkan dominasi atas Thailand. Kemenangan telak dalam beberapa laga terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Momentum ini menjadi sangat menarik karena di satu sisi, Thailand mendapatkan dorongan moral dari sosok berpengaruh seperti Madam Pang, sementara di sisi lain Indonesia datang dengan semangat pembuktian yang luar biasa. Para pemain Garuda tentu tidak akan gentar hanya karena faktor non-teknis seperti dukungan dari petinggi federasi. Justru tekanan seperti ini seringkali menjadi bahan bakar tambahan bagi Indonesia untuk tampil lebih berani dan penuh determinasi. Jika melihat perjalanan kedua tim menuju final, Indonesia juga menunjukkan kualitas yang tidak kalah impresif. Mereka mampu melewati pertandingan-pertandingan sulit dengan mental yang kuat dan kerja sama tim yang solid. Hal ini menjadi indikator bahwa Indonesia siap menghadapi tekanan termasuk tekanan dari atmosfer kandang Thailand yang dikenal sangat fanatik. Semangat pantang menyerah inilah yang menjadi identitas skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Pertandingan final nanti bukan hanya soal taktik dan strategi, tetapi juga soal mental dan pengaruh di luar lapangan. Pertanyaannya, seberapa besar dampak kehadiran Madam Pang terhadap performa Thailand? Apakah benar dukungan tersebut bisa menjadi pembeda di laga sepenting ini? Atau justru Indonesia yang akan kembali menunjukkan bahwa semangat juang di atas lapangan lebih menentukan daripada faktor apapun di luar itu? Yang jelas, duel antara Indonesia dan Thailand di Piala AFF Futsal 2026 dipastikan akan berlangsung sengit dan penuh emosi. Dua kekuatan besar Asia Tenggara akan saling bentrok demi satu tujuan, yaitu menjadi yang terbaik. Nah, menurut kalian, apakah kehadiran Madam Pang benar-benar akan memberikan pengaruh besar bagi Thailand? Atau justru Indonesia yang akan kembali membuat kejutan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita lihat siapa yang benar-benar layak menjadi juara. Rapor pemain Timnas Indonesia di Eropa. Performa para pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa kembali menjadi sorotan hangat, terutama setelah rangkaian pertandingan yang berlangsung sepanjang akhir pekan ini. Dari posisi penjaga gawang hingga lini pertahanan, para pemain Indonesia menunjukkan kontribusi yang beragam bersama klub masing-masing. Ada yang tampil gemilang dan membungkam kritik, namun ada pula yang harus menerima hasil kurang memuaskan. Inilah yang membuat rapor pemain Indonesia di Eropa kali ini
terasa begitu menarik untuk dibahas. Sorotan pertama tentu mengarah kepada Maarten Paes yang tampil luar biasa bersama Ajax Amsterdam. Dalam laga melawan Heracles Almelo di ajang Eredivisie, Paes berhasil membawa timnya meraih kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas. Penampilannya di bawah mistar gawang terbilang solid dengan catatan clean sheet, 3 penyelamatan, serta kontribusi distribusi bola yang cukup baik. Rating tinggi yang ia dapatkan seolah menjadi jawaban atas kritik yang sempat menghampirinya. Performa seperti ini tentu menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia yang membutuhkan sosok kiper tangguh di level internasional. Namun situasi berbeda dialami oleh Emil Audero yang tampil bersama Cremonese di Serie A. Meski secara individu ia mencatatkan beberapa penyelamatan penting, timnya harus menelan kekalahan tipis dari Cagliari. 4 penyelamatan yang ia lakukan menunjukkan bahwa Audero tetap berusaha maksimal menjaga gawangnya, tetapi tekanan yang datang sepanjang pertandingan membuat hasil akhir tidak berpihak. Kekalahan ini juga semakin memperberat posisi klubnya di papan bawah klasemen, sehingga tantangan ke depan akan semakin berat. Beranjak ke lini pertahanan, Kevin Dix mengalami momen yang kurang beruntung bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Menghadapi RB Leipzig, timnya harus mengakui keunggulan lawan dengan skor tipis. Dix sendiri sebenarnya tampil cukup aktif dengan beberapa kontribusi bertahan dan upaya membantu serangan. Namun sayangnya ia harus ditarik keluar lebih cepat akibat cedera. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat perannya yang cukup vital baik di klub maupun di timnas Indonesia. Sementara itu, Ole Romeni bersama Oxford United di EFL Championship mendapatkan menit bermain yang sangat terbatas. Ia hanya tampil di penghujung laga saat timnya meraih kemenangan atas Watford. Meski kontribusinya di lapangan belum terlalu terlihat, kehadirannya tetap menjadi bagian dari strategi tim. Situasi ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Romeni untuk terus membuktikan diri agar mendapatkan kepercayaan lebih besar di pertandingan berikutnya. Kabar yang cukup melegakan datang dari Dean James yang akhirnya kembali merumput bersama Go Ahead Eagles setelah sempat menghadapi polemik administrasi. Bermain sebagai pemain pengganti, Dean menunjukkan beberapa aksi bertahan yang cukup solid meski belum tampil penuh. Kembalinya ia ke lapangan menjadi angin segar, tidak hanya bagi klubnya tetapi juga bagi timnas Indonesia yang membutuhkan kedalaman skuad di lini belakang. Jika melihat keseluruhan performa, rapor pemain Indonesia di Eropa kali ini bisa dibilang cukup beragam. Ada yang bersinar terang seperti Maarten Paes, ada yang tetap konsisten meski timnya kalah seperti Emil Audero, hingga yang harus menghadapi tantangan cedera seperti Kevin Dix. Situasi ini menunjukkan bahwa perjalanan pemain Indonesia di Eropa tidak selalu mulus, tetapi justru disitulah proses pembentukan mental dan kualitas mereka diuji. Menariknya, keberadaan para pemain ini di berbagai liga top Eropa menjadi bukti bahwa kualitas pemain Indonesia semakin diakui. Mereka tidak hanya sekedar menjadi pelengkap, tetapi benar-benar berkontribusi dalam persaingan kompetitif yang ketat. Hal ini tentu menjadi harapan besar bagi masa depan timnas Indonesia di level internasional. Nah, melihat rapor kali ini, menurut kalian siapa pemain Indonesia di Eropa yang tampil paling menonjol? Dan siapa yang masih perlu meningkatkan performanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena opini kalian sangat menarik untuk dibahas. FIFA pertimbangkan timnas Indonesia lawan Italia di FIFA Matchday bulan Juni. Rumor mengenai laga antara timnas Indonesia melawan timnas Italia kini berkembang sangat pesat dan menjadi topik panas di Asia Tenggara. Awalnya hanya sebatas spekulasi, namun perlahan berubah menjadi perbincangan serius yang membuat media di Thailand dan Vietnam ikut gempar. Banyak yang tidak menyangka bahwa Indonesia berpotensi menghadapi salah satu raksasa sepak bola dunia. Bahkan, rumor ini kini tidak lagi dianggap sekadar wacana biasa, melainkan peluang nyata yang bisa saja benar-benar terjadi dalam waktu dekat. Semua bermula dari pernyataan manajer timnas yang mengungkapkan bahwa Indonesia akan menjalani 2 laga pada FIFA Matchday Juni 2026. Dari pernyataan tersebut, muncul petunjuk bahwa lawan yang diincar adalah tim yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026.
Hal inilah yang kemudian mengarah pada Italia sebagai kandidat kuat. Publik pun langsung mengaitkan situasi ini dengan kondisi Italia saat ini yang sedang berada dalam fase transisi setelah gagal tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut. Situasi di kubu Italia sendiri semakin memperkuat kemungkinan tersebut. Setelah kegagalan ke Piala Dunia 2026, federasi mereka dikabarkan mengalami gejolak internal, termasuk mundurnya presidennya, Gabriele Gravina. Kondisi ini membuat Italia berpotensi lebih terbuka untuk menjalani laga uji coba internasional demi membangun kembali kekuatan tim. Dalam situasi seperti ini, menghadapi tim yang sedang berkembang seperti Indonesia bisa menjadi opsi yang menarik bagi mereka. Tidak hanya itu, faktor koneksi juga menjadi alasan kuat mengapa rumor ini terasa semakin masuk akal. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memiliki hubungan erat dengan sepak bola Italia. Pengalamannya sebagai mantan pemilik Inter Milan membuatnya memiliki jaringan luas di Eropa. Banyak pihak percaya bahwa koneksi ini bisa membuka jalan bagi terwujudnya laga besar tersebut. Bahkan, tidak menutup kemungkinan komunikasi informal sudah mulai terjadi di balik layar. Media Thailand seperti Krian Buriram V2 turut memberikan sorotan tajam terhadap rumor ini. Mereka menilai bahwa jika pertandingan ini benar-benar terjadi, maka itu bukan sekadar laga persahabatan biasa. Ini adalah langkah strategis Indonesia untuk naik ke level yang lebih tinggi. Menurut mereka, menghadapi Italia akan memberikan pengalaman luar biasa bagi para pemain dan menjadi bukti bahwa Indonesia mulai berani keluar dari zona nyaman Asia Tenggara. Apalagi, juga melihat perkembangan skuad Indonesia saat ini, optimisme semakin meningkat. Dengan banyaknya pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa, kualitas tim dinilai semakin kompetitif. Hal ini membuat Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim yang mudah dikalahkan. Bahkan, beberapa pihak menilai bahwa jika laga ini terjadi, kualitas pertandingan bisa mendekati standar internasional yang sesungguhnya. Rumor ini juga semakin kuat karena Indonesia sebelumnya sudah berhasil mendatangkan tim besar seperti Timnas Argentina pada tahun 2023. Momen tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki daya tarik tersendiri di mata dunia. Kini, jika Italia benar-benar datang, maka itu akan menjadi kelanjutan dari langkah besar sepak bola Indonesia dalam membangun reputasi di kancah internasional. Menariknya, banyak yang mulai beranggapan bahwa jika rumor ini terus berkembang, bukan tidak mungkin akan sampai ke telinga FIFA. Dalam era digital seperti sekarang, suara publik bisa menjadi faktor yang ikut mempengaruhi keputusan besar. Dukungan dari para penggemar bisa saja menjadi dorongan tambahan bagi pihak-pihak terkait untuk merealisasikan pertandingan ini. Apalagi, laga seperti ini jelas akan menarik perhatian global dan memberikan dampak besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Pada akhirnya, semua kembali kepada bagaimana respon publik. Apakah para fans Garuda benar-benar menginginkan laga ini terjadi, atau justru merasa Indonesia masih perlu waktu sebelum menghadapi tim sebesar Italia? Yang jelas, rumor ini sudah terlanjur membakar semangat dan rasa penasaran banyak orang. Sekarang giliran kalian untuk ikut bersuara. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia siap menghadapi Italia? Apakah kalian ingin melihat laga bersejarah ini benar-benar terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena bukan tidak mungkin suara kalian bisa terdengar hingga ke FIFA dan ikut menjadi bagian dari terwujudnya pertandingan besar ini. Vietnam dibikin heran timnas Indonesia bisa tantang Italia di FIFA Matchday bulan Juni. Publik Vietnam benar-benar dibuat heran sekaligus penasaran ketika wacana pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Italia mulai mencuat ke permukaan. Bukan tanpa alasan, laga ini dinilai sebagai langkah berani yang jarang dilakukan negara Asia Tenggara. Di tengah persaingan kawasan yang semakin ketat, Indonesia justru dikaitkan dengan rencana menghadapi salah satu raksasa sepak bola dunia. Situasi ini langsung memicu perbincangan hangat,
khususnya di kalangan media dan penggemar sepak bola Vietnam yang mempertanyakan sejauh mana kesiapan skuad Garuda jika benar-benar menghadapi tim sekelas Italia. Periode FIFA Matchday Juni 2026 yang berlangsung pada 7 hingga 15 Juni memang menjadi momentum penting bagi banyak negara. Selain sebagai ajang mengumpulkan poin untuk memperbaiki posisi di ranking FIFA, agenda ini juga sering dimanfaatkan untuk menguji kekuatan melawan tim-tim besar. Saat ini Timnas Indonesia masih berada di peringkat ke-122 dunia, sebuah posisi yang menunjukkan bahwa perjalanan menuju level elit masih panjang. Namun, justru disitulah letak kejutan yang membuat publik Vietnam semakin bingung. Mengapa Indonesia berani mengincar lawan sekelas Italia di tengah proses pembangunan tim? Media Vietnam seperti Tet Hau 247.vn secara khusus menyoroti potensi laga ini. Mereka menilai bahwa jika pertandingan tersebut benar-benar terwujud, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar dalam hal pengalaman dan kualitas permainan. Bahkan dalam laporannya disebutkan bahwa menghadapi pemain-pemain top dunia seperti Gianluigi Donnarumma dan bintang Italia lainnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda. Hal ini membuat publik Vietnam bertanya-tanya, apakah Indonesia sudah berada di level yang cukup untuk menghadapi tekanan dari tim besar Eropa? Yang membuat situasi semakin menarik adalah perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan hadirnya banyak pemain naturalisasi, terutama yang memiliki pengalaman bermain di Eropa, kekuatan tim ini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Media Vietnam bahkan menyebut bahwa Indonesia kini tampil berbeda dibandingkan tim-tim Asia Tenggara lainnya. Perubahan ini dianggap berpotensi mengancam dominasi Vietnam di kawasan, terutama menjelang Asian Cup 2026 yang akan datang. Jika menengok ke belakang, Indonesia sebenarnya sudah pernah menghadirkan tim besar dunia. Pada tahun 2023, publik sepak bola tanah air sempat menyaksikan laga melawan Timnas Argentina. Meskipun hasilnya belum memuaskan, pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menarik perhatian tim elit dunia. Inilah yang kemudian membuat peluang menghadirkan Italia tidak lagi dianggap mustahil, meskipun tetap membutuhkan usaha besar dan negosiasi yang tidak mudah. Di sisi lain, faktor kepemimpinan juga turut menjadi sorotan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki hubungan yang cukup kuat dengan sepak bola Italia, terutama karena pernah menjadi pemilik klub raksasa Inter Milan. Jaringan ini diyakini bisa membuka peluang lebih besar untuk mewujudkan laga uji coba tersebut. Inilah yang semakin membuat publik Vietnam bertanya-tanya, apakah Indonesia benar-benar selangkah lebih maju dalam membangun koneksi global di dunia sepak bola? Namun di balik semua itu, satu hal yang paling menarik adalah bagaimana reaksi publik Vietnam sendiri. Mereka tidak hanya heran, tetapi juga mulai waspada terhadap perkembangan pesat Timnas Indonesia. Jika laga melawan Italia benar-benar terjadi, maka itu bukan sekedar pertandingan uji coba biasa, melainkan sebuah pernyataan bahwa Indonesia siap naik level dan bersaing lebih jauh di panggung internasional. Ini tentu menjadi sinyal kuat bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya bahwa peta kekuatan sepak bola di kawasan bisa berubah sewaktu-waktu. Pada akhirnya, wacana pertandingan ini membuka banyak pertanyaan besar. Apakah Timnas Indonesia benar-benar siap menghadapi tim sekelas Italia? Ataukah ini hanya bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun mental dan pengalaman pemain? Yang jelas, perhatian dari publik Vietnam menunjukkan bahwa langkah Indonesia tidak lagi dianggap biasa. Kini semua mata tertuju pada bagaimana kelanjutan rencana ini dan apakah laga tersebut benar-benar akan terwujud. Menurut kalian, jika pertandingan ini benar-benar terjadi, apakah Timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit kepada Italia? Atau justru akan menjadi pelajaran berharga untuk masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena opini kalian sangat menarik untuk dibahas. John Hartman lakukan hal ini di FIFA Matchday bulan Juni. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang penasaran, langkah apa yang akan diambil Hartman dalam waktu dekat, terutama dalam mempersiapkan tim menghadapi agenda penting seperti FIFA Matchday Juni 2026. Apalagi, rumor yang berkembang menyebut bahwa Indonesia berpotensi menghadapi Timnas Italia.
Jika benar terjadi, ini tentu menjadi ujian besar pertama bagi Hartman sejak dipercaya memimpin skuad Garuda. Sebagai pelatih yang memiliki pengalaman di level internasional, termasuk Piala Dunia dan Olimpiade, Hartman jelas bukan sosok sembarangan. Namun, tantangan di Indonesia memiliki karakter tersendiri. Setelah memimpin tim dalam FIFA Series pada akhir Maret, kini ia memiliki waktu jeda yang cukup panjang sebelum kembali memimpin tim di laga resmi. Pertanyaannya, bagaimana ia akan memanfaatkan waktu tersebut? Apakah fokus pada aspek teknis seperti strategi dan taktik, atau justru membangun fondasi mental dan kekompakan tim yang selama ini menjadi tantangan klasik timnas Indonesia? Jika menengok ke kisah inspiratif dari Miroslav Koubek bersama timnas Ceko, ada satu pendekatan yang menarik untuk dicermati. Koubek tidak hanya fokus pada latihan di lapangan, tetapi juga melakukan pendekatan personal kepada setiap pemain. Ia mendatangi mereka satu persatu di klub masing-masing dan membangun komunikasi dari hati ke hati. Hasilnya luar biasa, timnas Ceko mampu tampil dengan semangat juang tinggi dan berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Pendekatan seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi Hartman dalam membangun mentalitas pemain Indonesia yang selama ini sering dianggap kurang konsisten. Dalam konteks Indonesia, pendekatan non-teknis seperti ini mungkin justru menjadi kunci. Kita tahu bahwa secara kualitas individu, banyak pemain Indonesia saat ini sudah berkembang, apalagi dengan hadirnya pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa. Namun, sepak bola bukan hanya soal kemampuan individu, melainkan juga soal chemistry, kepercayaan, dan mental bertanding. Disinilah peran Hartman akan sangat diuji. Apakah ia mampu menyatukan semua elemen tersebut menjadi satu kekuatan yang solid? Jika benar laga melawan Italia terjadi, maka persiapan tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja. Menghadapi tim dengan sejarah 4 kali juara dunia tentu membutuhkan pendekatan yang matang, baik dari sisi taktik maupun mental. Hartman mungkin perlu mulai merancang skenario permainan sejak jauh hari, termasuk bagaimana mengantisipasi tekanan, menjaga fokus, dan memanfaatkan peluang sekecil apapun. Lebih dari itu, ia juga perlu memastikan bahwa para pemain tidak hanya datang untuk bermain, tetapi benar-benar siap untuk bertarung. Selain itu, agenda besar lain yang menanti adalah ASEAN Cup 2026. Turnamen ini memiliki makna emosional tersendiri bagi Indonesia, mengingat sejak 1996, timnas belum pernah meraih gelar juara, meskipun sudah beberapa kali mencapai final. FIFA Matchday Juni akan menjadi ajang pemanasan yang sangat krusial sebelum memasuki turnamen tersebut. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil Hartman dalam periode ini akan sangat menentukan arah perjalanan tim ke depan. Yang menarik, publik kini tidak hanya menunggu hasil, tetapi juga ingin melihat proses. Apa yang sebenarnya dilakukan Hartman di balik layar? Apakah ia akan mengadopsi pendekatan seperti Koubek yang menyentuh sisi emosional pemain, ataukah ia memiliki metode sendiri yang lebih modern dan berbasis data? Semua ini menjadi bahan perbincangan yang terus berkembang di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Pada akhirnya, keberhasilan Hartman tidak hanya diukur dari hasil pertandingan, tetapi juga dari bagaimana ia membangun identitas baru bagi timnas Indonesia. Laga melawan Italia, jika benar terjadi, bisa menjadi titik awal dari era baru tersebut. Sebuah momen di mana Indonesia tidak lagi sekadar menjadi peserta, tetapi mulai menunjukkan ambisi untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan John Hartman dalam mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi FIFA Matchday nanti? Apakah pendekatan mental seperti yang dilakukan Koubek perlu diterapkan, atau justru fokus pada strategi permainan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena ide dan pandangan kalian bisa menjadi bagian dari diskusi besar tentang masa depan timnas Indonesia.